Bentuknya boleh kecil, tapi suara sirinenya kenceng. Assalamualaikum narasumber. Kali ini kita akan review CCTV mini indoor yang nggak pelit fitur. Nama produknya Indoor Cam Mini dari Rabbit. Ada tulisan wide angle dengan point of view 136 derajat. CCTV mini indoor ini adalah adik dari PTZ Indoor yang udah kita review sebelumnya. Di bagian pinggir box ada beberapa fitur yang diunggulkan dari wide angle sampai dengan multiple view. Ntar kita cobain satu-satu fiturnya. Seperti biasa ada penjelasan fitur dari CCTV Indoor Cam ini yang mudah dipahami. Buat buku panduannya tinggal di-scan aja. CCTV ini punya garansi 1 tahun. Masih mengandalkan basic aplikasi dari Tuya. Oke, next ini yang kita dapatkan di paket pembelian. Kalau unboxing barang ini pasti ada skrup dan pisser. Kemudian satu buah adaptor 5 volt 1 ampere. Satu kabel USB Type-C yang panjangnya 2 meter. Hari gini mah harus update, USB-nya sudah Type-C. Ini dia bentuk dari CCTV Indoor Cam Mini dari Rabbit. Produknya masih grass bro. Seperti biasa kita poletekeun heula. Buka segel barang baru ngeunah pisan. Bahannya sih dari plastik ABS, di bagian depan ada lampu indikator. Lalu di bagian bawah ada mikrofon untuk two-way audio. Bentuknya minimalis dengan tulisan Rabbit di bagian pinggir dan juga slot kartu memori. Buat speakernya di bagian atas, di bagian belakang ada port USB Type-C dengan ventilasi udara. Di bagian tengah ada label produk. Tombol resetnya ada di bagian kiri, cukup clicky nggak keras. Beratnya cukup ringan, cuman 59 gram. Dudukannya bisa kita atur seperti ini, ke atas ke bawah. Di bagian bawah ada anti-slip dan dudukan skrup. Saat saya coba di meja nggak gulusar-golosor, nggak mudah geser. Dari bahan sih saya suka dari bahan plastik ABS yang cukup kokoh. Yang menarik bagian kepalanya bisa kita putar 360 derajat. Bisa kita arahkan ke sudut ruangan yang kamu inginkan. Buat pasang kartu memorinya cukup mudah. Kartu memorinya bisa pakai Pigeon yang sudah ada di paket bundling. Infonya punya long life garansi. Kartu memorinya dimasukin seperti ini, terbalik, kita tekan aja pakai kuku. Kapasitas kartu memori bisa sampai 128 GB. Yang harus kamu tahu, CCTV ini bisa pakai power bank 5 volt 1 ampere. Bisa untuk portable CCTV. Mau dipakai CCTV tersembunyi juga bisa banget. Ini dia spesifikasi CCTV mini Rabbit dengan harga kisaran 200-300 ribu. Oke, next kita lanjut ke cara pairing dan instalasinya. Gimana? Apakah beda dengan yang lain? Kita reset dulu CCTV selama 3-5 detik. Nekannya pakai perasaan, jangan keras-keras. Kalau udah blinking CCTV-nya, kita langsung aja pairing. Kita tambahkan perangkat, add device yang posisinya paling atas. Kalau udah masuk seperti ini, cari aja pilihan security, lalu pilih Indoor Cam Mini. Jangan salah pilih ini nih, Indoor Cam Mini di pojok kiri. Karena udah di reset tadi, kita next saja, lalu masukin SSID Wi-Fi. Langkah selanjutnya kita scan aja barcode ke CCTV. Sampai ada suara tukang es lilin. Nang neng. Kalau udah berhasil scanning, kita lanjut aja ke saya mendengar suara. Kita tunggu koneksinya sampai beres. Ingat ya, jaringan Wi-Fi-nya harus stabil. Nama CCTV-nya bisa kamu rubah sesuai dengan keinginan. Silakan saja. Kalau udah dikasih nama, pilih selesai. Kita tunggu aja loading bentar. Saya nggak skip video ini karena pengen tahu berapa detik. Ternyata butuh 6 detik dari loading sampai dengan membuka CCTV. Ya tergantung jaringan Wi-Fi juga. Oke, next kita cobain menu dan fitur CCTV mini Rabbit ini. Hampir sama dengan PTZ Indoor, kita bisa landscape tampilan layarnya. Walaupun posisi landscape, tapi menunya semua tetap lengkap. Kemudian ada menu screenshot yang nanti hasilnya bisa kita akses di memori internal HP. Mikrofon untuk two-way audio, menu rekam layar tetap ada di CCTV Indoor Mini ini. Seperti halnya screenshot, hasilnya disimpan di memori internal handphone. Ini dia suara CCTV Indoor Cam Mini dari Rabbit. Suaranya cukup jernih untuk ukuran kamera 300.000. Gimana menurut kamu? Apakah suaranya oke? Menurut saya suaranya cukup jernih karena sudah ada noise cancellation. Saya cobain menu playbacknya lancar, tidak ada masalah. Dan walaupun tanpa Wi-Fi atau Wi-Fi-nya off, CCTV ini tetap bisa merekam. Jadi nggak khawatir kalau Wi-Fi-nya ada masalah. Untuk playback dari satu tanggal ke tanggal yang lain, saya cobain tidak ada masalah juga, tetap lancar. Speed playbacknya bisa sampai 2 kali kecepatan. Di menu galeri di sini disimpan screenshot dan rekam layar yang tadi di menu utama. Tampilan layarnya bisa kamu rubah mode terang ataupun mode gelap. Biar hemat baterai handphone, saya sarankan mode gelap aja. Pengen aktivitas pribadi kamu tidak terekam CCTV, pakai aja privasi mode. Bisa on off CCTV jarak jauh, keren kan? Privasi kamu tetap terjaga.
Fitur yang jarang dimiliki CCTV lain yaitu telepon alarm. Kamu langsung terhubung ke nomor darurat kalau situasinya ya darurat. Selanjutnya, fitur night vision atau night mode bisa disetting otomatis, off ataupun on. Kalau cahaya di sekitarnya redup, maka langsung masuk ke mode night vision. Kamu setting aja di otomatis. Fitur yang wajib ada nih, motion detection dan juga sound detection. Kalau ada gerakan terdeteksi di CCTV ataupun suara, nanti ada notifikasi ke handphone. List notifikasinya langsung ke handphone, kamu bisa cek di sini. Cuman nggak bisa langsung lihat screenshot gambarnya, harus masuk ke menu message. Sudah support sirine alarm yang suaranya kencang banget. Sirine alarmnya bisa manual ataupun otomatis. Resolusi CCTV mini ini sudah support 2K atau setara 3 megapiksel. Gimana hasil gambar dan videonya? Nanti dilihatin. Di menu message ada notifikasi alarm. Kita juga bisa melihat screenshot gambar dari notifikasi alarm tersebut. Kalau ini disimpannya di cloud aplikasi. Malas pakai kartu memori, kamu bisa berlangganan cloud. Masuk menu cloud lalu subscribe. Subscribe Nepstuber juga dong. Tinggal dipilih aja paketnya. Di menu edit, kamu bisa menambahkan atau mengurangi toolbar yang ada di menu utama. Bisa juga loh ngambil dari perangkat yang sudah terhubung. Misalnya saya di sini tambahkan motion alert dari PTZ Indoor. Kalau udah klik finish, nah di sini sudah ada motion alert dari PTZ Indoor. Ke peralatan Rabbit yang lain juga bisa. Pengen lihat 2 CCTV dalam satu layar? Bisa banget. Masuk aja menu smart lalu multiple view. Kamu sekarang bisa monitoring sampai 16 CCTV Rabbit sekaligus. HD pisan. Oke, next kita lanjut ke menu pengaturan CCTV Rabbit Mini Indoor. Menu pengaturannya sama aja dengan PTZ Indoor yang kemarin, sudah support Google Assistant. Kita coba ke pengaturan fungsi dasar. Putar layar kalau misalnya ditempatin di plafon, time watermark, dan juga mode bicara, mau satu arah ataupun 2 arah. Namun belum ada pengaturan lampu indikator. Lampu indikatornya tetap nyala, nggak bisa di-off-kan. Mudah-mudahan nanti ada update fitur, kita masuk ke IR Night Vision. Kamu bisa setting otomatis, tutup dan buka, maksudnya on dan off. Sensitivitas sensornya 8-10 meter. Hasil gambarnya kurang oke menurut kamu, bisa kamu atur di sini. Kecerahan layar, kontras dan sharpness-nya bisa kamu atur. Kalau saya sih di pengaturan 50% aja udah oke. Masuk ke menu yang paling menarik di pengaturan deteksi alarm. Saat kita off-kan, langsung muncul pengaturannya. Banyak banget. Untuk sebuah CCTV mini, lengkap banget. Sensitivitas motion detection-nya bisa kamu atur. Yang udah dilengkapi juga dengan pengaturan area aktivitas. Tinggal diatur aja area aktivitasnya lebih fokus ke area mana. Kamu tarik aja kotak merahnya, lalu simpan. Nanti motion detection-nya akan lebih fokus ke area yang sudah kita atur. Saya paling suka kalau CCTV ada menu ini, yaitu Human Body Filtering. Akan bisa membedakan mana gerakan manusia atau bukan. Jadi nggak ada lagi alarm palsu. Nggak ada lagi notif alarm palsu tengah malam. CCTV ini juga cocok jadi baby cam karena sudah ada sound detection. Apabila terdeteksi suara, langsung ada notif alarm. Kita juga bisa bikin jadwal sound detection-nya aktif jam berapa. Misalnya hanya malam hari saja, bisa kamu atur pengaturan jadwalnya. Ditambah lagi bisa dikoneksikan dengan sirine alarm. Bisa aktif kalau ada pergerakan motion detection atau sound detection. Nggak hanya sirine manual, tapi juga otomatis. Pingin monitoring di layar gede, kayak TV atau monitor, bisa dikoneksikan dengan NVR di OnVIF. Tinggal di-on-kan saja, nanti terbaca otomatis, tapi harus bikin password dulu. Kalau sudah bikin password, bisa di-on-kan dan langsung terbaca di NVR. Di pengaturan kartu memori, kita bisa lihat kapasitas kartu memori yang kita pakai. Buat resolusi 2K, bisa ngabisin 7-8 GB per hari. Buat recording setting, kalau kamu pakai kartu memori, harus diaktifkan merekam ke SD card. Mode rekamnya bisa berdasarkan motion detection ataupun rekam full 24 jam. Pengen kartu memorinya lebih awet, kamu jadwalkan aja mode perekamannya. Mau rekam jam berapa sampai jam berapa sesuai dengan keinginan kamu. Kalau udah dibikin jadwal, jangan lupa di-save. Pengaturan cloud sama aja dengan yang tadi yang udah dijelasin. Kadang anggota keluarga pengen juga ikut mantau rumah. Kamu bisa berbagi perangkat ke anggota keluarga kamu. Bisa sampai 20 perangkat HP. Nggak mau ribet, pengen ngakses CCTV di layar utama HP? Bisa dong. Tinggal dibikin aja shortcutnya. Sekali klik langsung masuk ke CCTV. Biasanya ada update firmware atau fitur terbaru, kamu cek aja di update firmware. Satu lagi fitur yang jarang dimiliki CCTV lain yaitu IPC Client. Kamu bisa monitoring CCTV tanpa NVR. Kamu bisa monitoring CCTV pakai laptop atau PC. Caranya gampang, kamu masuk aja ke Protect Smart Life yang ini. Tinggal diketik aja alamatnya lalu scan QR code yang muncul. Langkah selanjutnya tinggal dipindai aja pakai aplikasi Rabbit. Kalau udah di-scan langsung aja konfirmasi. Tunggu sebentar masih loading. Kalau mau pakai IPC Client ini, jaringan WiFi rumah kamu harus bagus.
Tinggal dipilih CCTV-nya, oke Nep, sudah muncul. Sekarang kamu bisa monitoring CCTV pakai apa aja, mau tablet, PC, HP, bebas. Saat dicoba, fitur-fitur yang di bawah ini semua berjalan dengan baik. Benar-benar multi-view, bisa akses pakai apa aja. Bisa cek sampai 16 channel CCTV. Saya coba juga di NVR, ternyata bisa berjalan dengan lancar. Buat fungsi dasar kayak zoom, screenshot, semua berjalan dengan lancar. Untuk frame rate-nya 25 frame per second. Kita bisa cek juga informasi device. Apakah bisa di playback di NVR? Tentu aja bisa. Resolusinya 3 megapiksel, saya coba ngezoom nggak terlalu pecah untuk hasil gambarnya. Masih oke untuk CCTV indoor. Dicoba juga saat ada gerakan, tidak banyak noise. Oh iya, saya pakai NVR dari G-Lens, udah dibahas di video sebelumnya. Gimana hasil gambar dan video rekaman, kamu nilai sendiri aja. Menurut saya sih oke untuk ukuran 3 megapiksel dibandingkan dengan CCTV lain yang pernah saya review. Tampak lebih luas dengan sudut lensa 136 derajat. Buat hasil night visionnya oke, gambarnya jelas banget, nggak banyak noise. Saat ada gerakan terdeteksi, gambarnya nggak pecah, langsung fokus. Dulu pernah pakai CCTV yang sejenis, kayak CCTV mini lah, tapi hasil gambarnya, waduh, nggak bagus. Udah pernah kita review, cek aja sendiri. Kemarin siapa yang request kalau review CCTV di zoom dong? Oke lah, ini dia hasilnya. Saya coba zoom pakai alat tes mata. Kamu bisa nilai sendiri, saat saya zoom masih terbaca. Huruf masih terbaca sampai level 7. Karena ruangannya sempit, saya hanya bisa cek 3-5 meter aja. Bisa zoom sampai 8 kali, gimana menurut kamu? Oke Nep, saya sudah pakai CCTV mini ini selama seminggu, nggak ada masalah. Bentuknya kecil tapi fiturnya banyak. Punya sirine alarm dan bisa jadi CCTV tersembunyi. Hasil rekaman siang hari ataupun malam hari dengan resolusi 3 megapiksel hasilnya oke. Mau dipasang di plafon atau di dinding nggak masalah, apalagi di meja. Tapi kalau posisinya seperti ini agak terganjal oleh kabel USB, dudukannya belum ada pengunci dan lampu indikatornya nggak bisa on off. Tapi kalau dibandingkan dengan CCTV ini, saya lebih suka CCTV Mini Rabbit. Koneksinya lancar, nggak banyak offline, dan hasil gambarnya nggak banyak noise. Sorry bro, CCTV lama saya pensiunkan. Mudah-mudahan nanti ada update fitur menarik dari Rabbit. Oke Nep, itu aja. Hatur nuhun, jangan lupa sedekah. Wassalam. Hade pisan.